Number one. Oh, Irfan Hakim. Irfan Hakim itu idola saya. Dulu, waktu masih kurus, saat masih nge-shape banget. Suka sama matanya. Tuh, lihat kan, sendu-sendu merayu gitu. Like a dream come true. Irfan Hakim akhirnya menjadi tetangga saya setelah dia menikahi Teh Dela, tetangga saya. Mari kita bongkar fakta-fakta tentang Irfan Hakim. Irfan Hakim itu penyayang binatang. Menurut saya, penyayang itu nggak sekedar mengkoleksi, mengkandangkan, dan merawat. Tapi Irfan itu menganggap binatang-binatang itu adalah part of family. Yang tinggal bareng sama dia, diciptakan ekosistemnya, tahu bagaimana kondisi masing-masing hewan peliharaannya, dikasih nama yang spesial, diajak ngobrol, main bareng, sedih-sedihan, terutama saat momen Grandong mau disembelih jadi hewan kurban. Akhirnya sebagai kenang-kenangan, kulit Grandong diproses untuk dijadikan karpet. Penanganannya dilakukan secara khusus agar tidak tercampur dengan kulit hewan lainnya. Setelah proses penggaraman supaya awet atau disebut dengan penyamakan, lalu dibersihkan dan menjadi bahan anorganik, maka semua kulit akan menjadi bahan tanpa bulu dan kotoran lainnya. Nah, kalau kulit Grandong dipastikan tidak dihilangkan bulunya dan warnanya tetap alami. Pertanyaannya adalah, kalau sedemikian dekat hubungan batin antara Irfan dan Grandong, kenapa Grandong tetap dikorbankan? Irfan Hakim mungkin akhirnya jadi seperti membuat little zoo di rumahnya, membuat ekosistem, membuat hutan buatan untuk menyimpan hewan-hewannya yang memiliki ratusan jenis, meliputi kura-kura, burung, iguana, dan burung unta. Bahkan, Irfan membangun aviari yang luas, dan sekian jenis ikan dimasukkan ke akuarium super mega tank. Jadi ada simbiosis mutualisme, yaitu saling memenuhi kebutuhan. Hewan-hewan itu bisa hidup dengan aman, damai, dan Irfan bisa melihat mereka sekaligus healing atau nge-refresh. Irfan itu adalah artis yang all out, tekun, mau belajar terus. Sok tahu ya. Itu terlihat soalnya dari hasil kerjanya, mulai dari awal karirnya sekitar tahun 97-an sampai sekarang. Mulainya dari model dulu, model aneka yes. Nah, setelah itu mulai jadi model iklan, mulai jadi model video klip, main sinetron juga, main film juga, dan akhirnya menjadi presenter di beberapa acara, kurang lebih 50-an acara. Terus juga mendapatkan penghargaan sebagai presenter paling ngetop. Nah, sampai sekarang Irfan menjadi YouTuber, memiliki sebuah armada, sebuah tim yang akan membantu kelancaran pekerjaannya sebagai seorang artis. Irfan juga adalah artis yang beretika dan profesional, terbukti dari kasus yang baru kemarin mencuat, yaitu kasus dengan sesama YouTuber, di mana mereka saling berkolaborasi. Teman YouTubernya ini sudah memenuhi kewajibannya untuk berkolaborasi dengan Irfan. Sebagai balasannya, Irfan dan timnya harus membalas kolaborasi teman YouTubernya itu, sanggup atau tidak sanggup. Walaupun akhirnya Irfan dan beberapa timnya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Karena harus memenuhi tantangan teman YouTubernya itu untuk memakan keripik pedas yang luar biasa pedasnya. Oh no. Fakta berikutnya, Irfan Hakim pernah menjadi duta seni di sekitar tahun 90-an. Duta seni apa ya? Duta seni angklung. Dengan perannya sebagai duta seni angklung, Irfan sudah jalan-jalan ke Eropa, ke Jepang, dan beberapa tempat lainnya untuk memperkenalkan apa itu angklung kepada masyarakat di sana. Saat itu tuh Irfan tergabung di dalam keluarga besar Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, yaitu unit kegiatan berkesenian di UPI yang sudah biasa memenuhi undangan-undangan dari dalam maupun luar negeri. Jadi pada saat itu Irfan tuh udah beberapa kali tuh bolak-balik ke Istana Negara untuk menghibur para tamu negara.
Irfan aktif berkesenian angklung dan ingin melestarikannya. Supaya angklung bisa dihargai di negeri sendiri, karena orang-orang luar lebih bisa mengapresiasi, menghargai, dan bisa menikmati angklung sesuai dengan posisinya. Fakta berikutnya adalah karena kecintaannya kepada satwa, Irfan akhirnya bergabung di dalam sebuah komunitas pecinta reptil dan konservasi alam, namanya Dream Team. Di situ ada beberapa nama yang sudah dikenal namanya, antara lain Panji Petualang dan Alsyad Ahmad. Roar. Aktivitas Dream Team itu adalah mengembalikan atau memposisikan satwa-satwa liar, dikembalikan ke alamnya, ke tempatnya. Ada yang suka diambil atau sudah terancam punah, jadi harus dikembalikan, dilestarikan supaya tidak punah. Oke, bagaimana Irfan Hakim 10 tahun ke depan? Mari kita terus lihat kiprahnya. Kita terus doakan kebaikan untuk Irfan, keluarganya, timnya, dan segala aktivitasnya. Semoga bermanfaat. Salam kepo. Assalamualaikum.